Kita lanjutkan ke bagian ketiga dari buku Becoming the Greatest You. Pelajaran dari pemakaman. Ada banyak kalimat bijaksana berkenan dengan kelahiran dan kematian. Di antaranya adalah, semua yang pernah dilahirkan suatu ketika pasti akan mati. Kehidupan itu tidak pasti, kematian itu yang pasti. Dengan berjalannya detik kehidupan, yang semakin jauh adalah kelahiran, sedangkan yang semakin dekat adalah kematian. Kisah berikut mengingatkan kita untuk mengisi sisa kehidupan ini dengan melakukan sebanyak mungkin hal-hal yang baik. Jangan sampai timbul penyesalan di ujung kehidupan. Kereta kehidupan dengan stasiun terakhir atau kematian tidak menunggu mereka yang siap. Kereta akan terus bergerak membawa siapapun di dalamnya, baik yang belum siap, setengah siap, ataupun yang sudah siap sampai dengan stasiun terakhir kehidupan. Seorang pemuda diajak oleh seorang kakek bijaksana untuk melakukan suatu perjalanan. Ternyata tujuannya adalah sebuah kompleks perkuburan. Kakek bijaksana ini sangat mengerti bahwa pelajaran kehidupan akan lebih mengena dengan melihat langsung kehidupan itu sendiri, bukannya dengan melontarkan banyak kata-kata yang menggurui. Awalnya si pemuda merasa kurang nyaman karena seperti umumnya banyak orang, perkuburan menjadi tempat yang mendatangkan perasaan tidak nyaman. Namun, karena merasa tidak enak jika menolak, dia mengikuti saja langkah kakek bijaksana yang dihormatinya. Mereka menuju ke suatu sudut dari kompleks perkuburan itu yang ternyata sedang berlangsung sebuah pemakaman. Keduanya melihat dari tempat yang tidak terlalu dekat, tetapi cukup leluasa untuk bisa mengamati secara jelas suasana pemakaman dan ekspresi keluarga yang meninggal, maupun orang-orang yang hadir di sekitarnya. Keluarga yang ditinggal terlihat begitu sedih melepas yang meninggal. Bahkan ada di antaranya yang pingsan. Terlihat banyak sekali orang menghadiri pemakaman tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Wajah-wajah sedih terlihat di hampir semua yang hadir. Setelah dirasa cukup, kakek bijaksana mengajak pemuda tersebut untuk meninggalkan lokasi pemakaman itu. Ternyata mereka tidak keluar dari kompleks perkuburan, melainkan menuju ke sudut berbeda dari kompleks perkuburan tersebut. Ternyata di lokasi itu juga sedang berlangsung sebuah pemakaman. Seperti di lokasi pemakaman pertama, keduanya mengambil posisi di suatu tempat yang tidak terlalu dekat, tetapi cukup leluasa untuk bisa mengamati secara jelas suasana pemakaman dan ekspresi keluarga yang meninggal maupun orang-orang yang hadir di sekitarnya. Kali ini terlihat jelas bahwa keluarga yang ditinggal ekspresinya biasa-biasa aja. Bahkan hampir tidak ada yang menangis ataupun meneteskan air mata. Orang-orang yang hadir di pemakaman ini juga sangat sedikit jumlahnya. Wajah-wajah yang hadir pun terlihat datar-datar saja. Tidak terbayang ekspresi sedikit di wajah mereka. Setelah dirasa cukup, kakek bijaksana mengajak pemuda tersebut untuk meninggalkan pemakaman itu. Sekarang mereka berjalan keluar dari kompleks perkuburan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka mampir di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Sambil menyeruput kopinya, kakek bijaksana bertanya ke pemuda, "Kesimpulan apa yang bisa kamu tarik setelah mengamati dua pemakaman tersebut?" Tanpa berpikir lama, pemuda menjawab, "Maafkan jika saya keliru, kek. Jika melihat pemakaman pertama, kemungkinan besar yang meninggal adalah orang yang baik. Ini terlihat dari ekspresi mereka yang hadir. Baik keluarganya maupun orang-orang lainnya terkesan sangat kehilangan. Juga banyak sekali mereka yang menyempatkan waktu untuk hadir memberikan penghormatan terakhir bagi yang meninggal." Pemuda itu kemudian melanjutkan, "Adapun untuk pemakaman kedua, kemungkinan besar yang meninggal tidak sebaik orang yang meninggal di pemakaman pertama yang kita datangi. Ini dapat disimpulkan dari ekspresi semua yang hadir, baik keluarganya maupun orang-orang lainnya terkesan biasa-biasa atau datar-datar saja. Jumlah yang hadir pun sangat sedikit, jauh sekali dibandingkan dengan pemakaman yang pertama." Kakek bijaksana
mengangguk-ngangguk seakan menyetujui hasil pengamatan pemuda itu. Lalu, jikalau tiba waktunya nanti diantar ke peristirahatan terakhir, kamu lebih menginginkan seperti pemakaman yang pertama atau yang kedua? Tanya lagi kakek bijaksana kepada si pemuda. Tentu saja saya menginginkan seperti pemakaman yang pertama, kek. Bukan berarti saya menginginkan mereka begitu kehilangan atas diri saya, namun pemakaman seperti yang pertama menandakan saya sudah melakukan yang terbaik selagi masih hidup, jawab si pemuda. Dengan girang karena pemuda tersebut sudah menangkap persis apa yang ingin diajarkannya, kakek bijaksana menutup pembicaraan dengan menekankan, selagi ada kesempatan, karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, jangan sia-siakan waktu untuk melakukan hal yang tidak baik dan tidak berguna. Lakukan perbuatan baik dan berguna sebanyak mungkin melalui pikiran, ucapan, dan perbuatanmu kepada banyak orang. Niscaya hidupmu tidak akan sia-sia dan tak akan timbul penyesalan dalam dirimu di ujung kehidupan nantinya. Normalnya, kita ingin dikenal sewaktu meninggal sebagai orang dengan banyak hal baik daripada yang tidak baik. Lebih banyak harum daripada busuknya. Berita gembiranya adalah kita belum meninggal saat ini. Kita masih punya waktu untuk membentuk citra atau pandangan orang lain tentang diri kita. Kita masih berkesempatan memenuhi pikiran orang lain yang akan mengantar kita ke pemakaman nantinya dengan hal-hal yang baik atau positif. Kita tidak tahu berapa lama kehidupan masih tersisa untuk kita. Tetapi yakinlah bahwa setiap manusia yang dilahirkan suatu ketika pasti akan mati. Jika kita ingin nantinya ingatan orang kepada kita lebih banyak yang baik, maka pastikan di sisa kehidupan ini kita lebih banyak memenuhi diri dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik pula. Sepanjang kehidupan, kita harus berupaya menjadi diri kita yang terbaik. Kita harus berupaya secara maksimal untuk mengeluarkan seluruh potensi, bakat, dan kemampuan terbaik yang masih terpendam di dalam diri kita, sehingga bisa melakukan sebanyak mungkin hal-hal yang baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Nah, Uncle, silakan tanggapannya mengenai buku Becoming the Greatest You dari bagian yang ketiga, yaitu pelajaran dari pemakaman. Wah, ini bukunya kok ada horornya ya. Iya. Jadi takut ini. Diajak ke kuburan. Aduh. Jadi kalau bicara mengenai pemakaman, kematian itu menakutkan ya. Iya. Itu banyak orang yang menghindari membicarakan hal ini. Di setiap kesempatan ketika kita berkumpul, ngobrol juga jangan sembarangan ngomong, iya. Jangan ngomong yang mati-mati dah. Pantang. Pantang ya, serem ya. Iya. Nah, tapi memang di buku ini mengingatkan pada kita bahwasanya cepat atau lambat, suka atau enggak suka, kita pasti akan hilang juga. Kita juga akan meninggal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada dua pilihan ini. Jadi kita pengen orang yang datang itu adalah yang nggak suka sama kita, bahkan nggak datang, atau yang suka sama kita. Menurut saya itu kalau kita banyak teman belum tentu banyak yang datang, belum tentu. Banyak yang datang itu adalah orang-orang yang rela datang itu karena dalam hidupnya itu pernah kita bantu. Iya. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi bantunya enggak semata-mata dengan uang ya. Jadi pernah kita selalu ringan tangan untuk ikut membantu. Apakah memberikan nasihat, memberikan bantuan materi, menggalang dana, memberikan jalan keluar, dan lain sebagainya. Tentu semakin banyak dalam hidup kita melakukan perbuatan baik, kita membantu orang yang membutuhkan, maka orang-orang itu akan pasti otomatis merasa kehilangan.
Tapi kalau kita hidupnya sudah nggak membantu, malah merugikan, nipu sana, nipu sini, berbuat jahat ke ini, ya yang nggak ada yang mau datang sih. Iya. Kalau mau datang itu biasanya mau nagih utang sih sama anggota keluarganya. Ya, mungkin itu adalah contoh yang ekstrim. Nah, ini bisa jadi satu pelajaran bahwasanya apapun yang kita lakukan itu akan sangat berdampak kepada kita dan kepada keluarga kita. Demikian bro.